Hai semua, kali ini kita mau bahas mengenai makaron. Makaron itu kan banyak orang yang suka ya, tapi mungkin takut untuk bikinnya karena kelihatannya sulit dan mahal banget gitu loh. Tapi sebenarnya makaron ini murah. Kalau kita bikin bahan-bahannya cuman sederhana, simple banget. Cuman kita perlu tips dan triks untuk bikin makaron secara benar supaya hasilnya bagus. Bagaimana caranya? Yuk kita ikutin. Nah, pertama kita akan bahas mengenai kakinya dulu. Ini kaki makaron yang sempurna. Jadi dia kelihatannya rapi, kecil-kecil tapi ukurannya rapi, rata, tidak melebar kemana-mana. Terlihat cantik, mulus, yang seperti ini. Nah, kalau yang ini dia agak sedikit kurang diaduk. Jadi dia adonannya agak sedikit keras tetapi bagus. Ini suhunya bagus, ovennya bagus, hasilnya ya seperti ini. Kakinya agak melebar sedikit tetapi masih bagus. Nah, kalau yang ini terlalu melebar, kakinya ini kemana-mana, dia berantakan. Ini dihasilkan karena adonan putih telurnya yang terlalu kaku. Jadi kalau kalian bikin ngocok putih telur terlalu kaku, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk makaron coklat ini dia kelihatan keriput karena pada saat di oven dia suhu oven sempat drop di 5 menit, di sekitar 7 menit pertama itu dia panasnya bagus, tapi kemudian dia drop ke 100 derajat, maka hasilnya jadi keriput. Nah, kalau yang ini selama pemanggangan dia suhunya stabil 140 derajat dari awal hingga akhir. Hasilnya bagus. Cuman ini sedikit kurang aduk, jadi ini masih ada pentilnya, ini dia tidak mau turun gitu. Jadi ini karena kurang diaduk. Jadi teman-teman pastikan suhu oven stabil ya. Ini penggunaan termometer penting banget. Nah, teman-teman, selain kaki makaron, isi dari makaron itu juga penting. Ada makaron yang isinya bolong-bolong, ada makaron yang isinya rapet, ada yang lembek, ada yang keras. Nah, contohnya seperti merah ini. Yang merah ini dia underbake. Jadi suhu oven saya bake di suhu 120 derajat. Hasilnya dia lembek. Nah, kalau yang coklat ini dia sudah bagus di awal di 140 derajat, tetapi kemudian kehilangan suhu sempat drop. Jadi hasilnya agak sedikit lembek, tetap dan keriput. Nah, sedangkan yang hijau ini suhunya bagus dari awal sampai akhir sehingga dia makaronnya crunchy. Dengan penambahan krim nanti, makaronnya ini dalamnya akan menjadi soft tetapi atasnya dia akan tetap garing. Nah, itu adalah makaron yang sempurna seperti ini. Tapi yang ini agak sedikit kurang pengadukannya, makanya dia masih ada udara di dalamnya. Jadi teksturnya dalamnya kurang padat. Sementara yang coklat ini karena dia sempat drop suhunya, jadi dia tidak mengembang dengan sempurna. Akhirnya dia keriput dan kempes. Nah, untuk tepung almondnya, pada saat kalian ayak kan ada sisa-sisanya tuh. Sisanya itu pastikan tidak boleh lebih dari 8% dari total berat almond yang dipergunakan. Nah, untuk putih telur, tidak harus pakai putih telur yang sudah lama, tapi yang pasti dia harus putih telur suhu ruang dan yang dipakai hanya yang cair saja. Jadi yang kental-kental yang ada mata-matanya itu sampah-sampahnya nggak perlu ya. Jadi saya ada bikin pakai telur yang baru juga masih segar, itu berhasil. Sedikit garam di putih telur akan memberikan miring yang kokoh. Selain itu juga memberi sedikit rasa di
di makaron kita, jadi nggak selalu manis, jadi rasanya nanti lebih enak. Penggunaan gula pasir di makaron untuk bikin mering sebaiknya di blender dulu gulanya, atau kalian pakai caster sugar. Tetapi yang terbaik apabila kalian pakai gula bubuk. Kalau kita pakai gula bubuk, jadi kita pas ngocoknya itu bisa tepat pas gitu, bisa sesuai gitu, stiff peak, medium peak gitu. Karena kalau kita pakai gula pasir, dia sebenarnya medium peak udah pas, tapi karena gula pasirnya itu mungkin belum larut, akhirnya kita kocok lagi dan akhirnya menjadi overbeat. Makanya saya selalu menggunakan gula bubuk. Jadi ngocok mering ini penting banget, pastikan medium stiff peak. Jadi bukannya benar-benar stiff peak yang benar-benar kaku, tapi juga enggak yang masih cair ya. Jadi dia medium stiff peak. Ini akan memberikan kaki yang bagus dan hasilnya yang sempurna. Nah, untuk pewarna sebaiknya kalian pakai pewarna bubuk, karena pewarna bubuk itu aman, dia tidak mengandung minyak dan murah. Tapi kalau kalian tidak punya pewarna bubuk, kalian bisa juga pakai pewarna gel. Pewarna gel ini cuman mahal. Nah, ini contohnya, yang coklat ini kakinya bagus karena dia bikin ngocok meringnya di medium stiff peak. Tetapi yang merah ini, yang pink ini, dia ngocok putih telurnya di stiff peak, maka hasilnya dia melebar kemana-mana. Nah, ini pengocokan putih telur yang terlalu stiff, dia hasil di kakinya melebar kemana-mana dan terlalu besar pori-porinya. Sementara kalau kita kocok putih telurnya sempurna, medium stiff peak, dia hasilnya akan seperti ini. Kakinya terlihat cantik, seperti kaki penari balet. Sekarang di folding, pengadukan. Saya nggak pernah hitung, saya ngaduk tuh berapa kocokan, berapa adukan, berapa balikan. Karena pengadukan ini semuanya tergantung dari seberapa stiff putih telur yang kalian kocok. Semakin kalian bikin stiff peak, semakin lebih banyak kalian harus ngaduk, karena semakin diaduk maka adonan ini dia akan menjadi semakin cair. Yang perlu kita perhatikan kapan kita harus berhenti mengaduk dan kapan kita harus terus mengaduk ya. Nah, kalau seperti ini masih harus kita aduk lagi ya. Ini masih putus-putus, artinya masih perlu diaduk lagi. Nah, ini juga belum. Tapi ini sudah mulai lebih baik daripada yang pertama. Dia sudah mulai lebih cair. Nah, seperti ini sudah mendekati. Tetapi memang karena yang pink ini waktu kocok putih telurnya itu terlalu stiff, jadi dia agak sulit untuk bikin dia cair gitu. Ya bukan cair, tapi untuk pas gitu adonannya. Jadi yang ini sudah lumayan bagus. Kalau kalian sudah sampai ke seperti ini cairannya, sudah pas diturunkan itu dia udah gak putus, kalian udah boleh berhenti. Jangan sampai terlalu cair. Nah, konsistensinya kira-kira seperti ini nih teman-teman. Jadi dia gak terlalu cair, juga dia gak terlalu keras. Jadi pada saat diturunkan itu dia mulus gitu, gak putus-putus ya. Ini akan menghasilkan kaki yang baik, yang cantik. Ini nggak bisa dibilang berapa lama, berapa menit kita ngaduknya, karena semuanya tergantung dari seberapa stiff peak kalian kocok putih telurnya. Jadi pastikan waktu ngocok putih telur itu benar-benar medium peak ya. Teman-teman, ada satu lagi yang juga cukup penting, yaitu kita perlu spuit. Spuit untuk buat makaron ada bermacam-macam ukuran, tetapi ini yang saya pakai adalah spuit nomor 12. Ini dia menghasilkan makaron yang pas.
Bisa kecil, bisa besar, tergantung dari tekanan kalian. Nah, jadi untuk spuit nomor 12 ini menurut saya adalah yang paling pas. Nah, selain itu teman-teman, kita juga perlu seal pad. Seal pad ini tatakan coklat ini penting banget yang menentukan jadi kaki atau tidak jadi. Jadi kalian harus punya ya. Ini namanya seal pad, bisa dibeli online murah, sekitar 20 ribuan satunya. Bisa dipakai berulang-ulang sampai dia robek. Dan ini penting banget untuk menghasilkan kaki yang sempurna di makarun. Nggak perlu pakai yang silikon, seal pad ini udah cukup. Nah, ini contohnya yang satu setengah saya pakai seal pad, setengah saya pakai baking paper, itu kertas kayak kertas roti ya. Itu yang pakai seal pad hasilnya dia jadi kaki bagus, tapi yang pakai kertas roti itu dia hasilnya rusak. Untuk teman-teman yang baru membuat makarun, mungkin bisa bikin polanya dulu ya, pola lingkaran. Jangan terlalu dekat karena makarun ini akan melebar. Jadi kalau kita pipe di 3 cm, dia akan melebar menjadi 4 cm. Setelah selesai piping, makarun harus dikepruk-kepruk supaya bubble-bubble yang di dalamnya ini keluar. Bisa kita ketok-ketok bawahnya seperti ini, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, supaya benar-benar rata. Dan kalaupun nanti dia masih ada bekas tetesan terakhir dari makarun itu yang kita spuit tadi, dengan diketok-ketok dia akan menjadi rata. Untuk mengeluarkan bubble dari makarun, kita juga bisa pakai bantuan tusuk gigi ya. Jadi kalau kita lihat dari atas kelihatan kayak ada bubble-bubble gitu, kita tusuk aja dengan tusuk gigi. Nah, dia nanti akan keluar sendiri. Karena kalau tidak kita tusuk begini, maka makarun kita nanti hasilnya bolong-bolong. Teman-teman, ini juga step yang paling penting. Makarun ini setelah di piping, kita akan jemur. Kenapa dijemur? Karena kita butuh dia untuk kering. Kalau kita taruh di suhu ruangan, keringnya lama. Ini aja kita harus jemur dia selama 1 jam, baru dia akan menghasilkan tekstur seperti ini. Yang kita pegang gak akan lengket, dan pada saat kita oven, dia akan mengembang naik ke atas dengan sempurna. Nah, ini makarun yang kurang dijemur. Ini saya jemur selama 40 menit, pinggir-pinggirnya dia masih pecah. Jadi yang satu lagi nih, yang coklat ini saya jemur selama 60 menit. Dia menghasilkan kaki yang sempurna, atasnya itu pas banget kokoh, jadi tidak pecah. Nah, ada lagi yang paling penting, yaitu termometer suhu. Termometer oven. Kita perlu termometer oven untuk mengetahui benar-benar hasil panas oven kita yang akurat. Karena oven saya di sini ada tulisannya 200 derajat. Saya sudah panasin selama 20-30 menit, tetapi ternyata setelah saya pakai suhu oven, termometer oven, ternyata dia panasnya enggak 150, cuman 120 atau 130, padahal sudah saya set di suhu 200. Jadi pastikan kalian pakai termometer oven ya. Kaki makarun akan terbentuk di menit ke 3.30 sampai menit ke 5.30. Itu dia adalah menit pembentukan kaki makarun. Jadi pastikan suhu oven ada di 100, benar-benar di 150 derajat. Nah, kemudian sampai menit pertama sampai dengan 15 itu dia pembentukan dari makarun itu. Jadi suhu tidak boleh berubah. Setelah 15 menit kita bisa turunin oven ke suhu 140 derajat supaya atasnya nggak angus. Dan kita bisa buka, kita balik tray makarun kita. Nah, kemudian menit ke-20 kita bisa buka tutup oven lagi untuk mengeluarkan hawa atau udara supaya atasnya nggak gosong lagi gitu.
Itu saja teman-teman dari saya mengenai makarun. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dan bermanfaat video ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir dan terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang ingin tanya-tanya, masih belum mengerti mengenai makarun, silakan tulis komen kalian. Nanti saya akan jawab sebisa mungkin. Terima kasih.